Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kredit pajak luar negeri. Materi ini materi yang ketiga di pajak internasional untuk ke pertemuan yang ketiga. Kredit pajak luar negeri adalah peraturan yang berkaitan dengan pengurangan pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Jadi ketika kita memiliki pajak yang sudah bayar di luar negeri, misalkan 100 juta, kemudian kita punya pajak yang terutang di dalam negeri, misalkan 250 juta, maka kita hanya perlu membayar pajak yaitu sebesar 250 juta dikurangi 100 juta, yaitu 150 juta. Seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk ke kredit pajak luar negeri, kita akan membahas dulu tentang penghindaran pajak berganda secara unilateral. Unilateral sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, yaitu penghindaran pajak berganda yang disepakati oleh banyak negara. Artinya lebih dari 2 negara menyetujui penghindaran pajak berganda secara demikian. Nah, unilateral itu menetapkan ada metode-metode penghindaran pajak. Ya, ada metode-metode penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri yang diwakili dengan Undang-Undang PPH mengatur bahwa di negara Indonesia ini menggunakan prinsip worldwide income, yang artinya kita akan dipajaki yang berasal dari penghasilan kita di dalam negeri maupun penghasilan kita di luar negeri. Oleh karena itu, apabila semua negara menggunakan worldwide income, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya pajak berganda. Untuk mengatasi hal itu, maka negara-negara di dunia membuat metode penghindaran pajak berganda internasional, sebagaimana yang disebut sebagai unilateral. Kemudian, metode penghindaran pajak berganda yang banyak digunakan oleh berbagai negara adalah metode pembebasan, dan yang kedua adalah metode kredit. Ini yang banyak digunakan di negara Indonesia, termasuk juga di Indonesia. Jadi ini yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Kita akan membahas metode-metode penghindaran pajak berganda yang dibuat oleh internasional atau yang dibuat secara unilateral. Yang pertama adalah metode pembebasan atau istilahnya exemption method. Metode pembebasan ini metode yang menggunakan yang namanya asas sumber. Asas sumber artinya penghasilan itu dipajaki oleh negara yang memiliki sumber penghasilan tersebut. Sehingga dampak dari asas sumber ini mengakibatkan negara domisili itu tidak berhak atau tidak bisa memajaki. Ini konsekuensinya ya kalau menggunakan asas sumber. Nah, di dalam metode pembebasan ini ada beberapa pendekatan. Pendekatannya ada 3. Yang pertama ada subject exemption, ada object exemption, ada tax exemption.
Yang pertama kita bahas subject exemption. Kalau yang namanya pembebasan subjek atau subject exemption, itu yang dibebaskan adalah wajib pajaknya. Baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi penerimanya seperti itu. Makanya di dalam subject exemption, contohnya itu adalah duta besar. Ini orangnya. Kemudian anggota korps dan diplomatik dan konsuler. Jadi yang namanya subject exemption, meskipun dia itu memiliki penghasilan, tetapi yang berhak atau yang berhak memajakinya adalah bukan negara tempat dia berada, yang lebih dari 183 hari kalau di Indonesia. Yang berhak memajakinya adalah domisilinya, jadi menggunakan asas domisili. Karena misalkan kita ambil contoh duta besar saja, dia itu dapat gaji dari siapa? Apakah dari negara Indonesia atau negara tempat dia ditugaskan? Tentu jawabannya adalah duta besar itu dapat gajinya itu dari negara asalnya. Jadi karena dia memiliki gaji yang berasal dari negaranya, maka yang berhak memajakinya, ya, ini yang berhak memajaki pasti adalah negara asal. Seperti itu. Itu kalau subject exemption. Ini semua negara pasti seperti ini ya. Tidak mungkin dipajaki di negara tempat dia bertugas, tapi dipajaki di tempat dipajaki oleh negara yang memberikan tugas. Yang kedua, metode pembebasannya yaitu pembebasan objek atau object exemption atau income exemption. Sebagaimana namanya, maka yang dibebaskan adalah objeknya. Karena kan di sini object exemption atau income exemption. Jadi kalau yang namanya objek pasti yaitu penghasilan. Jadi apabila menggunakan object exemption atau income exemption itu penghasilannya itu tidak diakui dan tentunya tidak dikenakan pajak. Seperti contoh misalkan apabila negara menggunakan object exemption gitu ya. Ada tuan A memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaannya dia untuk menjual hak paten yang dia buat di Indonesia. Digunakan oleh perusahaan atau pihak luar. Nah, apabila menggunakan object exemption, penghasilan atas penjualan hak paten dia itu tidak dikenakan pajak. Jadi tidak diakui sebagai penghasilan. Karena tidak diakui sebagai penghasilan, sudah otomatis tidak akan dikenakan pajak. Karena pajak itu dikenakan pertama harus termasuk dulu kepada objek, yang kedua baru masuk dikenakan pajaknya. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu masih tentang metode pembebasan ya. Yang ketiga adalah metode pembebasan pajak. Metode pembebasan pajak atau tax exemption. Hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu object exemption method. Apabila menggunakan metode pembebasan pajak atau tax exemption ini, si penghasilan itu diakui. Tetapi
tidak dikenakan pajak. Jadi hanya sebagai laporan kalau saya memiliki penghasilan di luar negeri, tetapi atas penghasilan saya yang berasal dari luar negeri tersebut tidak dikenakan pajak. Itu namanya metode pembebasan pajak. Nah, untuk metode pembebasan yang ketiga ini, itu ada pembagiannya lagi. Jadi kalau misalkan diibaratkan seperti cucu gitu ya. Yang pertama, metode pembebasan itu dibagi menjadi full exemption atau exemption without progression. Menurut metode ini, penghasilan luar negeri tidak dianggap sebagai penghasilan dan tidak dihitung. Ya. Seperti di sini ada contoh. Ada perusahaan memiliki penghasilan yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri 20 juta. Dari luar negeri 30 juta. Namun secara total nilainya adalah 50 juta. Kemudian karena menggunakan full exemption method, maka nilai yang 30 juta ini tidak diakui. Padahal harusnya itu 50 juta kan DPP-nya. Tapi karena menggunakan full exemption method, maka dia tidak diakui. Sehingga yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah yang 20 juta. Nah ini dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi apabila misalkan kita ngomonginnya orang pribadi, maka langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi orang pribadi tersebut hanya membayar 1 juta rupiah saja dari penghasilan yang dia berasal dari dalam negeri saja. Adapun yang penghasilan dia dari luar negeri tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Sekarang metode pembebasan pajak yang kedua yaitu exemption at the top method. Untuk metode ini, penghasilan luar negeri diberikan pembebasan, tetapi pembebasannya itu dihitung dari lapisan pajak yang paling tinggi. Contoh, masih menggunakan penghasilan ya, masih menggunakan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Dia punya penghasilan dalam negeri sebesar 500 juta. Kemudian penghasilan luar negeri 200 juta. Jadi secara total nilainya adalah 700 juta. Kemudian kita hitung berapa PPh pasal 21-nya. Didapat 155 juta. Dari mana? Dari 700 juta ya. Ini 700 juta ini adalah DPP-nya. Ya kan? Jadi ini totalnya pasti 700 juta. Seperti itu ya. Nah, harusnya dia itu yang dibayar adalah 150 juta. Tetapi karena ada pembebasan pajak dengan metode exemption at the top method, top itu kan paling tinggi ya, paling atas. Maka dia dapat pembebasan pajak. Nah ini nih yang membedakan pembebasan pajak pada lapisan tertinggi. Nah berapa tarif tertingginya? Yaitu 30%. Ini tarif tertinggi. Nilainya adalah 30% dikali dengan 200 juta, hasilnya 60 juta. Jadi yang asalnya PPh yang terutangnya itu 155 juta berkurang menjadi 95 juta rupiah. Jadi ada istilahnya apa? Diskon. Seperti itu. Oke.
Sebagai untuk mengingatkan, saya menganggap kalian sudah membaca modul ini. Jadi saya nggak baca kata per kata. Saya hanya membahas apa yang sudah dijelaskan di sini atau diringkas dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi apabila di antara kalian ada yang masih belum paham dengan kata-kata saya di sini, mungkin kalian belum membaca materi ini secara lengkap sebelumnya. Jadi saran saya baca dulu secara lengkap, baru kemudian masuk ke materi video ini. Kita lanjut, masih tentang metode pembebasan pajak. Yang ketiga adalah exemption at the bottom method. Kalau tadi itu dari tarif pajak paling tinggi. Kalau sekarang dari tarif pajak yang paling rendah. Seperti misalkan kita lanjutkan ya yang tadi. 500 juta penghasilan dalam negeri, kemudian penghasilan luar negerinya 200 juta, maka dapat 700 juta. Kemudian dihitung PPh yang harus dibayar, ini harus dibayar sebenarnya 155 juta. Tetapi karena ada pembebasan pajak dengan tarif yang paling rendah, maka dapat potongan pajak senilai 2.500.000 dan 22.500.000. Berarti 25 juta. Ini diskonnya. Oke. Nah, kenapa kok ini ada dua tarif sedangkan yang tadi ada satu tarif? Alasannya adalah karena penghasilan luar negerinya itu adalah 200 juta. Ya, penghasilan luar negerinya 200 juta. Coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini juga sama, 200 juta. Gitu kan? Sama, 200 juta. Tetapi karena 30% itu lapisannya besar, maka 200 juta satu kali aja tarif. Tetapi karena kalau kita menggunakan tarifnya di yang paling rendah, ada dua tarif yang harus dikenakan. 5% dan 15%. Seperti itu. Itu metode pembebasan pajak yang ketiga. Kita lanjut ke pembebasan pajak yang keempat, yaitu proportional exemption method. Yang namanya proportional exemption method tentu yang dibebaskannya adalah secara proporsional. Jadi metode pembebasan pajak ini kita membahas tentang ini berapa, jadi ya kita tulis metode pembebasan pajak itu mengatur berapa pembebasan pajak yang diberikan. Seperti itu. Kayak tadi kan, misalkan nih metode yang bottom 25 juta pembebasannya. Kalau pakai yang top 60 juta. Kemudian pakai yang full nggak ada ya. Kenapa? Karena dari atasnya udah tidak diakui. Seperti itu. Sekarang kita lanjut nih yang keempat ya. Metode pembebasan pajak yang keempat yaitu proportional exemption method. Dengan data yang sama, 500 juta untuk penghasilan dalam negeri dan 200 juta untuk penghasilan luar negeri, dihitung PPh yang terutangnya. Nah, untuk pembebasannya ini menghitungnya dengan cara sebagai berikut. Yang 200 juta ini adalah penghasilan luar negeri. Yang 700 juta ini total penghasilan. Kalau yang 150 juta ini apa? PPh terutang. Nah, jadi kita tinggal membagikan saja atau memporsikan saja. Sehingga dapat 200 juta dibagi
700 juta dikali 155 juta. Jadi dapat diskon sebesar 44 juta. 285.714 rupiah. Kalau kita lihat yang datanya sama, yang paling besar atau yang paling kecil jumlah pajak yang harus dibayarnya adalah, kalau misalkan ingat ya, ini untuk yang proporsional 110, kemudian yang proporsional 110, kemudian untuk menggunakan yang bottom method 130 yang harus dibayarnya, kemudian yang up itu 95 juta. Nah, yang paling kecil pajaknya adalah dengan menggunakan exemption at the top method. Ini paling menguntungkan bagi WP ya, bagi wajib pajak. Namun tentu bagi negara itu kita tidak akan menggunakan dengan exemption at the top method. Kenapa? Karena penghasilan pajak kita berkurang dong kalau misalkan kita memajakinya kecil. Seperti itu. Berikutnya, metode yang kedua, yaitu metode kredit. Tadi metode yang pertama adalah metode pembebasan. Ya. Kan ada dua metode penghindaran pajak bergandanya. Yang pertama metode pembebasan, yang kedua metode kredit. Nah, kita lihat metode kredit atau istilah lainnya credit method. Kalau credit method ini ada 3 metodenya. Yang pertama adalah full tax credit method, ada ordinary atau normal credit method, dan yang ketiga adalah matching atau sparring ya credit method. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode kredit penuh. Dalam metode ini, penghasilan itu yang berasal dari luar negeri ya, merupakan objek pajak. Ya, penghasilan negeri merupakan objek pajak dan ikut dihitung. Oke. Kita langsung kemudian pada saat dibayar pajaknya di luar negeri, itu bisa dibawa semuanya. Kita langsung lihat saja ya contohnya. Penghasilan Indonesia misalkan 400 juta. Penghasilan luar negeri 40 juta. Kemudian total penghasilan yaitu 440 juta. Pajak yang terutang yaitu 80 juta. Nah, harusnya ini yang harus dibayar ya. Yang 80 juta harus dibayar. Tetapi karena kita punya penghasilan di luar negeri yang penghasilannya telah dipotong oleh pihak luar negeri tersebut, maka kita bisa jadikan pembayaran pajak kita yang di luar negeri itu dibawa ke negara kita untuk dijadikan pengurang atau kredit pajak. Nah, ceritanya pajak yang dibayar di luar negeri itu tarifnya 40%. Gitu ya. Ini yang 40 juta penghasilan luar negerinya. Jadi kita membayar di luar negeri itu 16 juta. Jadi yang harusnya membayar 80 juta itu dapat diskon atau kredit pajak sebesar 16 juta. Jadi berubah nilai atau jumlah pajak yang harus dibayarnya. Yang asalnya 80 juta menjadi 64 juta. Jadi kredit penuh itu bisa disimpulkan pajak yang dibayar di luar negeri dapat digunakan semuanya sebagai pengurang
pengurang pajak. Seperti itu. Makanya full atau metode kredit penuh atau full tax credit method. Kita lanjut yang kedua, yaitu metode kredit pajak biasa atau ordinary atau normal credit. Kalau yang namanya ordinary itu secara pajak domestik itu boleh dibiayakan. Tapi apabila kita dikreditkan itu harus ada batasan maksimal. Ini ya, di sini kata-kata kuncinya ya. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan oleh wajib pajak dalam negeri. Namun demikian, besarnya pajak yang bisa dikreditkan dibatasi. Jadi nggak boleh melebihi batas maksimal. Nggak boleh melebihi batas maksimal. Makanya, apabila dengan metode seperti ini, kan kalau yang tadi yang pertama full, semua pajak yang sudah dibayar di luar negeri boleh dibawa ke Indonesia. Tapi kalau menggunakan metode yang ordinary, itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Kita lihat contoh dari metode yang ordinary. Punya penghasilan yang berasal dari Indonesia yaitu 100 juta. Kemudian dari luar negeri adalah 200 juta. Ada rugi di luar negeri yang lain, misalkan 300 juta. Total penghasilannya adalah 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena rugi di luar negeri itu tidak diperhitungkan. Sebagaimana kita sudah pelajari di pajak 2. Apabila ada kerugian di luar negeri, tidak kita akui. Apabila ada kerugian di dalam negeri, baru kita akui sebagai kerugian. Dan kita berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian kita di tahun tersebut sampai dengan maksimal 5 tahun ke depan. Sampai saldonya habis atau mana yang duluan tercapai. Apakah saldonya habis atau waktu maksimalnya yang sudah habis. Jadi rugi luar negeri tidak dimasukkan, tidak diperhitungkan, tidak mengurang, tidak juga menambah. Seperti itu. Kemudian didapatkan pajak yang harus dibayarnya adalah 45 juta rupiah. Apabila menggunakan batas maksimum dengan metode ordinary adalah kita hitung dulu batas maksimumnya berapa. Caranya 200 juta dibagi 300 juta. Ini ya, kalau misalkan 200 juta, ini penghasilan luar negeri. Kalau 300 juta ini total penghasilan. 45 juta ini PPh terutang. Nah, jadi batas maksimumnya adalah 30 juta rupiah. Ya. Batas maksimumnya adalah 30 juta rupiah. Apabila pajak yang sudah dibayar di luar negerinya, misalkan ya, tarifnya itu 60%. Ya, ini misalkan contoh ya. Bukan contoh, penjelasan lanjutan. Ini berarti kurang soalnya. Kalau misalkan tarif pajak di luar negeri itu misalkan 60%. Jadi 60% yang sudah dibayar di luar negeri 200 juta kan dikali 60%. Hasilnya adalah 12 juta.
Maka ketika kita punya PPh terutang sebesar 45 juta, ya, sama kayak ini. Kemudian kredit pajak luar negeri kita adalah 12 juta. Maka yang kita perlu bayar adalah 33 juta. Nah, ini kalau misalkan contoh ya, 30 juta ini dibayar di luar negeri. Tetapi kalau misalkan tarif pajak di luar negeri itu 60%, maka kita sudah membayar 12 juta. Jadi mana yang paling rendah? Dan inilah yang digunakan di negara kita, Indonesia, yang kita kenal sebagai pajak penghasilan pasal 24. Kita kan memperhitungkan antara 3 kan? Yang pertama pajak terutang, yang kedua kredit pajak luar negeri, kredit pajak maksimalnya, yang ketiga pajak yang sudah kita bayar di luar negeri. Mana yang paling kecil itu yang digunakan sebagai pengurang pajak. Seperti itu. Misalkan pajak terutang, ini kita kasih tambahan lagi ya. Pajak terutang misalkan 100, KPLN-nya maksimalnya ya, misalkan 80 atau misalkan 60, kemudian pajak luar negerinya misalkan 40, maka kredit pajaknya adalah 40, seperti itu. Tapi kalau misalkan pajak luar negerinya 70, maka kredit pajaknya adalah 60. Seperti itu. Ini materi yang sudah dibahas di mata kuliah pajak 2 ya, di semester yang lalu. Seperti itu. Kita lanjut ke metode kredit pajak yang ketiga. Ini masih ngomongin metode kredit pajak. Ya, kredit pajak itu ada 3 kan. Yang pertama full tax atau metode kredit penuh. Yang kedua ordinary atau terbatas. Yang ketiga adalah metode kredit pajak fiktif atau sparing tax credit. Kalau misalkan menggunakan metode kredit pajak fiktif, pada saat menghitung kredit pajak luar negeri di negara domisili, maka penghasilan negeri tersebut dihitung seolah-olah sudah dipotong. Makanya namanya adalah fiktif. Kita lihat contoh perhitungannya. Ada penghasilan yang berasal dari Indonesia. Nilainya 150 juta. Kemudian penghasilan dari Malaysia sebesar 50 juta, maka total penghasilannya 200 juta. Kemudian pajak penghasilan yang harus dibayar itu adalah 22.500.000. Seperti itu. Kemudian pajak yang dikenakan di luar negeri atau di Malaysia itu nihil. Artinya, di negara Malaysia itu tidak ada pajak atas penghasilan kita yang 50 juta. Jadi yang 50 juta itu tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Bisa tidak ada pajak karena dibebaskan atau memang karena emang tidak diatur. Ya. Seperti itu. Tetapi oleh kita sebagai orang yang punya penghasilan di Malaysia, itu kita mengenakan tarif 30%. 30% dari mana? Ya 30% ini pajak Malaysia. Tapi kita tidak mendapatkannya. Kita tidak wajib membayarnya karena tidak ada pajak ya. Misalkan ini karena fasilitas. Nah, meskipun kita tidak membayar itu di Malaysia itu, maka kita tetap masih bisa diakui sebagai kredit pajak. Ya, tidak kita kita itu seolah-olah membayar pajak di luar negeri atau di Malaysia, kalau di contoh yang ini sebesar 16 juta. Jadi yang pajak yang harus kita bayar itu adalah 19 juta. Ya.
Jadi sebenarnya kita itu tidak membayar pajak yang 16 juta. Artinya sebenarnya 16 juta ini menjadi pendapatan sebenarnya. Pendapatan tambahan. Seperti itu. Ya, pajak itu menjadi tambahan pendapatan. Kenapa? Karena kan ini biaya nggak keluar. Ini biaya nggak keluar. Seperti itu. Jadi pajak yang dibayar di luar negeri atau di Malaysia itu tidak dibayarkan, maka itu menjadi pendapatan. Kita coba kasih sedikit ilustrasi gitu ya. Kalau misalkan pajak itu diakui sebagai biaya dan pajak itu diakui sebagai bukan biaya. Misalkan di sini ada pendapatan. Kita di atas saja ya. Misalkan di sini ada pendapatan. Kemudian di sini ada biaya. Misalkan di sini ada beban pajak. Dan terakhir di sini ada laba. Kalau kita akui beban pajak itu sebagai biaya, maka misalkan ya, ini nilainya 100, biayanya misalkan 60, kemudian beban pajaknya 10, maka labanya menjadi 100 dikurangi 60 dikurangi 10, hasilnya adalah 30. Ini kalau diakui sebagai biaya. Maksudnya benar-benar keluar, ya, benar-benar kita keluarkan untuk biaya beban pajak tersebut. Tetapi mungkin juga seperti contoh menggunakan yang namanya sparing tax credit ini, itu menghasilkan kalau pendapatannya 100, biayanya 60, beban pajaknya 0. Maka labanya menjadi 40. Ini tidak diakui biaya. Nah, ini yang fiktif. Ya. Ini yang fiktif. Jadi maksudnya metode kredit pajak fiktif itu menambah pendapatan untuk kita sebagai wajib pajak. Seperti itu. Nah, metode yang kita bahas itu ada 3. Sebenarnya ada metode-metode yang lain. Ini ada metode yang keempat ya, yaitu metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, yang tadi di atas, ini penjelasannya yang sebelumnya ya. Nah gitu ya, ini metode pembebanan pajak sebagai biaya. Kalau yang tadi, ini penjelasan hampir sama dengan yang fiktif. Seperti itu, tapi untuk metode pembebanan pajak sebagai biaya, contohnya seperti yang di atas tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian, selain metode-metode, berarti ini salah ya, ini bukan fiktif, sorry. Berarti ini salah, bukan fiktif. Tapi, tax deduction method. Nah, seperti itu. Nah, kita membahas sebenarnya ada 2 ya yang digunakan. Yang pertama metode kredit pajak, yang kedua metode metode kredit pajak. Yang pertama metode pembebasan pajak, yang kedua metode kredit pajak. Ditambah kita pakai yang ketiga, yaitu metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Tapi sebenarnya selain metode-metode tersebut, ada juga banyak metode-metode yang lain yang bisa diterapkan. Yang ini pun sama.
dirancang oleh para negara-negara untuk menghindari PBI, untuk menghindari pajak berganda internasional. Di sini ada sharing or division of revenue, division of taxing power, reduction of the rate, reduction of the tax, lump sum taxation, atau forfeit taxation. Itu 5 metode yang lain yang kita tidak bahas, karena yang sering digunakan adalah 2. Yang pertama metode pembebasan pajak, yang kedua metode kredit pajak. Dan negara Indonesia termasuk menggunakan metode kredit pajak. Seperti itu. Nah, sekarang tadi dibahas tentang penghindaran pajak berganda secara unilateral. Sekarang kita bahas secara bilateral. Kalau secara bilateral, ini adalah penghindaran pajak yang disepakati oleh 2 negara. Jadi nanti 2 negara itu mereka akan melakukan perundingan. Mereka akan berunding. Nah, produk dari hasil berundingnya mereka adalah yang kita kenal sebagai P3B. Seperti itu. Nanti di P3B itu akan mengatur dari yang pertama kapan diakui sebagai residennya Indonesia, kapan diakui sebagai residennya misalkan Rusia atau Ukraina, seperti itu ya. Nah, itu produk yang dihasilkan. Dan kita sebagai negara yang memiliki kesepakatan dengan negara lain dalam hal penghindaran pajak berganda wajib mentaati kesepakatan yang sudah disepakati. Dan apabila ada masalah, salah satu negara berhak untuk mengajukannya ke pengadilan. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Bagian yang C. Di sini dijelaskan pemotong dan atau pemungut pajak wajib melakukan pemotongan. Tentu karena pajak itu merupakan kedaulatan negara masing-masing. Jadi dia berhak untuk memajaki yang namanya penghasilan yang berasal dari dalam negerinya. Bahkan negara pun berhak memajaki penghasilan yang didapatkan oleh warganya dari luar negeri, yang kita kenal sebagai prinsip worldwide income. Ya. Adapun hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan, nah ini ya, dikecualikan dari ketentuan itu apabila yang pertama terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan yang diatur dalam P3B. Ini kontradiksi. Maka apabila terjadi hal ini, yang digunakan adalah P3B. Jadi yang kita ambil adalah aturan yang sudah disepakati di dalam P3B atau Tax Treaty. Kemudian yang kedua adalah penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Itu tidak boleh dipajaki. Ya. Tidak boleh dipajaki. Jadi dalam nomor kedua ini, Indonesia tidak berhak memajaki. Karena penghasilannya bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Maksudnya, misalkan ada suatu transaksi antara Mr. X dengan Mr. Z. Mr. X warga negara Singapura, Mr. Z warga negara Malaysia. Mereka bertransaksi. Nah, negara Indonesia jangan mau dan tidak berhak untuk memotong atau menarik pajak atas transaksi yang dilakukan oleh Mr. X dan Mr. Z. Kenapa?
Karena dia bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, nggak nyambung gitu ya, itu nggak boleh dipajakin. Gitu ya. Jadi yang pertama, tidak boleh dipajakin kalau gitu ya, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, tidak boleh dipajakin langsung, diatur P3B gitu ya. Ini tidak boleh dipajaki. Yang pertama, kalau ada perbedaan, tidak boleh langsung hajar dipajaki. Yang kedua, kalau misalkan si penerimanya bukan subjek pajak Indonesia, itu nggak boleh. Yang ketiga adalah penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Ini maksudnya WNI itu atau warga negara Indonesia dapat penghasilan dari Indonesia. Ya. WNI dapat penghasilan dari Indonesia. Jadi kalau misalkan kita punya perjanjian kerjasama, perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Singapura, ketika ada orang Indonesia punya penghasilan dari Indonesia, maka Singapura itu tidak boleh memajaki penghasilan yang diterima oleh warga Indonesia yang dari penghasilan yang sumbernya dari Indonesia juga, gitu ya. Ya kalau misalkan warganya Indonesia, kemudian penghasilannya juga bersumber dari Indonesia, maka yang berhak memajaki adalah Indonesia saja, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat, wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Nah, maksudnya kalau misalkan ada SKD, maka apabila ada penghasilan dia memiliki hak, ya, berhak untuk tidak dipajaki. Tapi tentu harus dilihat siapa yang berhak memajaki atas penghasilan tersebut. Apakah Indonesia atau bukan. Apabila bukan, ya udah dengan menunjukkan SKD bahwa saya warga negara Singapura misalkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Ini berarti memanfaatkan ya. Memanfaatkan P3B. Maksudnya gimana memanfaatkan P3B? Ya sama kayak tadi. Misalkan saya ini penghasilannya, saya orang Indonesia, penghasilannya misalkan dari Singapura. Karena Indonesia dengan Singapura itu merugikan saya sebagai wajib pajak, saya meminta untuk menggunakan P3B antara Indonesia dengan Vietnam misalkan. Karena Vietnam saya rasa lebih menguntungkan buat saya. Nah, itu namanya penyalahgunaan P3B. Kemudian yang keenam, yaitu penerima penghasilan merupakan beneficial owner. Nah, ini nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya tentang beneficial owner. Seperti itu. Ya, ini beneficial owner ini kita akan bahas secara khusus di materi berikutnya. Oke, berikutnya yang keempat ya. Kredit pajak luar negeri menurut Undang-Undang PPH. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, kredit pajak luar negeri menurut PPH itu kondisinya adalah apabila yang berhak memajaki bukan Indonesia. Ya sama seperti tadi ya. Kalau kita membayar pajak di luar negeri, maka kita bisa boleh dibawa ke Indonesia. Tapi kalau misalkan kita punya penghasilannya di Indonesia, ya nggak usah ada lagi kredit pajak luar negeri kan, seperti itu. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri itu boleh dikreditkan, ya, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH. Nah, yang kita kenal sebagai kredit pajak PPH pasal 24. Kemudian
nanti kita akan menghitung batas maksimal yang boleh dikreditkan. Ya langkahnya mungkin kalian ada yang belum tahu atau belum ingat atau lupa. Misal, yang pertama adalah menghitung total penghasilan baik itu dalam dan luar negeri dengan tidak memasukkan perhitungan apabila terdapat kerugian di luar negeri. Kemudian yang kedua menghitung PPh terutang. Yang ketiga menghitung kredit pajak luar negeri dengan cara menghitungnya adalah penghasilan di luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali PPh terutang. Langkah yang keempat adalah kita akan membandingkan antara tiga itu. Pertama, PPh yang terutang di dalam negeri. Yang kedua, berarti yang keempat itu kita menghitung pajak yang kita sudah bayar di luar negeri. Baru yang kelima kita membandingkan antara tiga. Yang pertama, PPh terutang yang harus kita bayar di dalam negeri, yang termasuk penghasilan luar negeri ya. Yang kedua adalah kredit pajak maksimal. Yang ketiga adalah pajak yang sudah kita bayar di luar negeri. Adapun penghasilan-penghasilan yang harus dimasukkan menjadi penghasilan luar negeri yang ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri adalah saham dan sekuritas. Yang kedua bunga, royalti, dan sewa. Ini kalau untuk yang sewa harta gerak. Bukan hanya harta yang gerak, tapi termasuk juga sewa kalau hartanya tak gerak. Kemudian imbalan, jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Seperti itu. Kemudian penghasilan bentuk usaha yaitu kalau dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kemudian penghasilan dari pengalihan sebagian. Maka ini negara tempat lokasi penambangan berada. Berikutnya keuntungan karena pengalihan harta. Ini maksudnya pengalihan harta itu adalah penjualan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Nah, pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penggabungan penghasilan dari luar negeri tersebut. Nah, ini udah dibahas di pajak 2 ya. Tadi kalau saya sebutkan ada 5 ya. Atau kita tulis saja ya. Yang pertama, kita menghitung total penghasilan. Jadi di sini ada PH dalam negeri dan PH luar negeri. Kemudian yang kedua, kita hitung PPh terutang. Yang ketiga, kita hitung KPLN maksimal. Yang keempat, kita hitung yang namanya PPh terutang di dalam negeri. Yang kelima, baru kita menentukan kredit pajak luar negeri. Seperti itu. Kita kasih contoh. Nah, di sini ya. Kita kasih contoh misalkan namanya apa ya? Misalkan PT Gope gitu ya namanya. Misalkan PT Gope punya penghasilan yang berasal dari dalam negeri yaitu sebesar 30 miliar. Kemudian dia juga punya penghasilan yang berasal dari luar negeri yaitu 20 miliar. Maka langkah pertama, kemudian kita masukin dulu lah, ini informasi dulu ya. Tarif pajak di luar negeri ya. Misalkan 30%. Nah, ini yang jadi soalnya. Maka untuk menjawab ini ya, jawab pertama kita hitung berapa total penghasilannya ya. Total penghasilannya tinggal ditambahkan aja. Penghasilan dalam negerinya 30, penghasilan luar negerinya 20 miliar. Jadi total penghasilan
sama dengan 50 miliar. Itu langkah ke-1. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menghitung PPh terutang. Menghitung PPh terutang. Ini kan di atas 50 miliar ya. Maka dikalikan tarif 22% ya. Atau kita ya berapa? 50 miliar kali 22%. Hasilnya berapa dah? Ntar kita hitung dulu. $50 miliar dikali 22%. Hasilnya 11 miliar. Hasilnya 11 miliar. Kemudian langkah yang ketiga kita hitung KPLN maksimalnya ya. KPLN maksimal. Caranya 20 miliar dibagi 50 miliar dikali 11 miliar. Kita hitung 20 dibagi 50, kemudian kita kali 11. Hasilnya adalah 4,4 miliar. Kemudian yang keempat kita hitung pajak luar negerinya. 30% kali 20 miliar. 30% kali 20 miliar itu hasilnya adalah 6 miliar kan? Nah, baru yang kelima kita menentukan KPLN-nya, kita bandingkan antara 11 miliar, 4,4 sama 6 miliar. Mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah kredit pajak luar negeri maksimal. Jadi 4,4 miliar yang bisa dikreditkan di Indonesia. Jadi dia harus bisa membayarnya adalah pajak dibayar adalah 11 miliar dikurangi 4,4 miliar. Hasilnya adalah 6,6 miliar. Nah itu contoh ya. Kredit pajak berdasarkan Undang-Undang PPh yang kita kenal sebagai PPh pasal 24. Materi ini sudah dipelajari di pajak 2. Apabila kalian lupa lagi dengan materi tersebut, bisa kalian rujuk kembali di mata kuliah tersebut. Demikian materi kita tentang kredit pajak luar negeri. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan maksimal. Seperti biasa, apabila ada yang perlu didiskusikan, kita akan bahas di pertemuan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.